Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadwal Lubis SPIB 2111020051, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas tentang makul, yaitu pendekatan sejarah politik. Bahwasanya zaman sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian berbentuk politik, baik dia berbentuk dengan ideologi yang mereka rasakan. Apalagi yang sekarang ini yang kita lihat tentang Rohingya yang telah menyusup ke Indonesia ini. Kalau sekiranya tidak ada perbentukan politik di antara mereka, mungkin salah satu penduduk yang ada di Myanmar tidak akan pernah datang ke Indonesia ini. Tapi apa boleh kata dan apa boleh buat. Kalau memang sudah bermain dengan politik, memang itu sudah sangat diwaspadai. Apalagi kalau kita rasakan sekarang ini, kalau sekiranya orang-orang Islam yang tertindak di Rohingya kemarin, secara pikiran dan pikiran kita, nggak mungkin mereka tidak membentak orang-orang yang di sana. Tapi lepas dari itu, beberapa sumber menyebutkan bahwasanya di dalamnya itu terdapat politik yang menyangkut dalam negaranya masing-masing. Yang sekarang ini yang terjadi yang dapat kita lihat yaitu tentang bagaimana penduduk Rohingya datang ke Indonesia ini. Kalau kita lihat secara mendalam, unsur yang terjadi di dalam negara ini banyak terjadi dikarenakan politik tersebut. Bahkan seorang organisasi yang tergelisir pun yang teratur ada dalam penandaan politik tersebut. Oleh karena itu, ada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi dalam sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lihat dan kita renungkan apa-apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Bahkan dahulu kala, ketika Umar, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum mereka banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi perkelahian, bahkan perebutan tahta tidak lain tidak bukan hanyalah politik itu sendiri. Memperebutkan tahta, memperebutkan suasana, memperebutkan jabatan tidak lepas daripada politik itu sendiri. Sekarang jelas kita lihat bahwasanya politik ini sudah merasa lelah, bahkan sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Jangankan di luar sana, kita sendiri di sini sangatlah membutuhkan politik itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bersama-sama bagaimana sakitnya berpolitik ini, bagaimana berbahayanya politik ini. Kalau kita renungkan di dalam diri kita, politik memang perlu sekali. Apalagi zaman sekarang ini, kita bagaimana cara menghadapi, cara kita mewaspadainya, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan politik dan konflik tersebut. Secara mendalam, yang kejadian yang sekarang ini yaitu Rohingya yang datang ke Indonesia ini. Kalau kita lihat secara mendalam, itu tidak lepas dari politik seseorang. Bahkan kemarin ada seorang pejabat, dia membatalkan suasana Piala Dunia. Kalau kita lihat dari unsur tersebut, jelas orang-orang sudah semangat untuk melaksanakannya. Bahkan ada juga yang berpendapat, bahkan dia satu kali seumur hidupnya bermain di Indonesia ini, bermain untuk Piala Dunia, membanggakan Indonesia ini. Tapi apa bahalah buat, kalau memang sudah pejabat tersebut mengatakan tidak, maka dialah yang berkuasa. Tapi mereka tidak meyakini bahwasanya hubbul watani minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman.
tapi kita tidak mengetahui dari latar belakang ataupun yang terjadi pada saat itu. Kita hanya bisa menonton, tapi di samping itu tidak lepas daripada politik itu sendiri. Oleh karena itu, kita waspadai. Kalau kita jelaskan satu persatu yang terjadi zaman sekarang ini, sangat banyak sekali tentang politik. Bahkan akhir-akhir ini, politik itu sendiri yang menaikkan demi jabatan mereka, demi pangkat mereka. Mereka rela mati-matian mempertahankan hak-hak mereka itu tersendiri. Tidak melalui dengan pikiran yang jernih, tapi melalui politik itu sendiri. Bagaimana jalannya politik itu? Bagaimana jalannya supaya dia memerintah kasta tersebut? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita harus berhati-hati. Kita berhati-hati. Bahkan di negara kita ini tidak lepas daripada politik itu sendiri. Ketika kita ingin mencapai sesuatu itu, tidak lepas kita melakukan dengan halnya melalui politik tersebut. Oleh karena itu, kita perlu waspadai yang terjadi sekarang ini. Ya, tidak lepas daripada politik. Sepak bola apalagi tidak lepas daripada politik. Bahkan di zaman Nabi juga sudah terletak, sudah ada banyak daripada politik itu sendiri. Itu jelas membawa kepada sekarang ini. Oleh karena itu, kalau yang kita rasakan pada akhir-akhir ini tidak lepas berbaut dengan politik itu sendiri. Di zaman Nabi jelas bahwasanya perebutan antara suasana, perebutan antara singgasana, perebutan antara nama baik mereka itu sendiri, bahkan ada yang saling membunuh, saling menikam, bahkan saling memfitnah. Tidak lepas kalau kita lihat dari dalamnya itu tidak lepas daripada politik itu sendiri. Oleh karena itu kita nggak usah lagi berpikir panjang. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah politik yang berjalan, bahkan suasana, singgasana, jabatan tidak lepas dari pikiran orang-orang yang ingin berpolitik. Kalau kita ingin maju suasana itu, maka laksanakanlah dengan sebaik-baik, maka tentramkanlah dengan sebaik-baik dengan politikmu yang ada di dalam pikiranmu itu. Hadirin yang berbahagia, apalagi sekarang ini perperangan antara negara-negara lain, perperangan antara sesama umat Islam, berperangan sesama umat, bahkan sesama agama. Kalau kita lihat mendalam, itu tidak lepas dari politik itu juga. Jangankan itu, berperangan antara Palestina dan Israel, banyak yang menganggap itu sebagai perperangan kemanusiaan, perangan sebagai agama, tapi mereka menyempatkan dirinya, menyempatkan untuk menjalankan politiknya sendiri. Bagaimana dia bisa menang sendiri? Kalau kita lihat, kalau di dalam kemanusiaan jelas itu melanggar HAM. Tapi apa boleh dikata kalau memang orang-orang di sana yang mengatakan itu tidak, maka itu tidak akan terjadi. Tapi ingatlah suatu saat nanti, kalau kita jalankan politik yang ada di dalam diri kita ini dengan sebaik-baiknya, kita jalankan politik ini dengan sebaik-baik yang kita lakukan, dengan sesuai dengan syariat, maka kita akan hidup dengan tentram, hidup dengan sebaik-baiknya. Maka akan ada sebuah negara demi mempertahankan amanah, mempertahankan negaranya itu maju, dia memecat seorang pejabat yang berkuasa di salah satu negara itu. Pas dijabat waktu itu, maka dia laksanakan pecat beberapa ribu pejabat itu. Tapi kita lihat sekarang ini, karena di sana timbulnya politik
yang dilakukan mereka yang tidak sesuai, yang tidak maju-majunya suatu negara itu, maka akhirnya sekarang ini orang-orang yang ada bahkan pemerintahnya hidup damai sentosa, bermakna, bahkan mereka hidup di atas rata-rata, perekonomian maju. Perekonomian mereka tidak lain tidak bukan hanyalah karena pemerintahannya yang tegas, yang melihat kondisi masyarakatnya tersebut. Maka kita tidak heran lagi kalau ada perpecahan, ada peperangan, bahkan ada pertikaian di antara negara, baik di negara tetangga, baik di negara kita tersendiri ini, baik di dalam penyelundupan, tidak lain tidak bukan. Jangan kita heran lagi, di situ di samping tersebut sudah jelas ada timbul politik itu sendiri. Maka kesempatan yang berbahagia ini, maka akhiri dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.